Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadli Nur Syarif dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aspek produksi. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian produksi, produk, dan jasa. Yang kedua, mendefinisikan perancangan produk dan jasa serta dampaknya terhadap organisasi. Yang ketiga, menjelaskan tahapan perencanaan produk. Yang keempat, menggunakan flowchart atau diagram alir proses produksi barang. Yang kelima, memahami penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap pengembangan produk. Dan yang keenam yaitu memahami isu yang berkaitan dengan pengembangan produk. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian produk, produksi, produk, dan jasa. Produksi adalah berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya atau masukan dipergunakan untuk menghasilkan produk atau keluaran. Sedangkan produk adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan jasa adalah aktivitas yang intangible, tidak dapat diraba, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Dan inilah contoh produk yang sering kita jumpai di beberapa toko atau di Indomaret atau toko-toko terdekat. Selanjutnya itu contoh kemasan produk. Dapat kita lihat di sebelah kiri merupakan contoh kemasan yang menarik, dan sedangkan yang di sebelah kanan adalah contoh kemasan yang tidak menarik. Di mana contoh kemasan yang menarik yaitu memiliki beberapa merek yang dapat mengundang para konsumen untuk minat membeli. Selanjutnya itu karakteristik produk yang baik. Ada beberapa karakteristik produk yaitu merek, sertifikat halal, sertifikat POM, jenis produksi, berat atau isi, komposisi, produsen, tanggal kadaluarsa, dan yang terakhir itu keterangan tambahan yang diperlukan. Selanjutnya itu perencanaan produk. Perencanaan produk harus didukung oleh proses pabrik. Perencanaan produk dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama itu appearance atau pertampakan. Yang kedua materials atau material. Yang ketiga dimensions atau dimensi. Yang keempat tolerance atau toleransi. Dan yang kelima performance standards atau standar kinerja. Selanjutnya itu perencanaan jasa versus barang. Jasa sifatnya unik, sehingga perencanaan harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, rancang meliputi jasa dan konsep, unsur fisik, estetika, dan manfaat psikologis. Contohnya, kecepatan, keakraban, situasi. Produk dan jasa dirancang harus memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok pelanggan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perencanaan produk dan jasa. Ada beberapa faktor yaitu kualitas produk, biaya, kepuasan pelanggan, kemampuan fabrikasi, dan kemudahan di bidang operasi. Selanjutnya itu proses perencanaan produk. Ada beberapa tahap dalam proses perencanaan produk. Tahap pertama yaitu pengembangan ide. Tahap kedua pemeriksaan perencanaan. Tahap ketiga perencanaan awal dan pengujian. Dan tahap keempat yaitu rancangan final. Selanjutnya itu faktor yang berdampak pada perencanaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan perencanaan pabrik. Yang kedua, serangkaian panduan yang harus diikuti untuk menghasilkan produk dengan mudah dan menguntungkan, seperti meminimalis bentuk produk, standarisasi, rancangan yang terintegrasi, sederhanakan operasi.
Selanjutnya yaitu seleksi proses. Desain produk harus mempertimbangkan proses klasifikasi meliputi satu intermittent operation, yaitu menghasilkan berbagai jenis dalam jumlah kecil. Yang kedua, repetitive operation, yaitu menghasilkan satu atau beberapa dalam jumlah besar. Seleksi proses produksi terdapat 4 pertimbangan. Yang pertama, bentuk proses. Yang kedua, fleksibilitas sumber daya. Yang ketiga, dauran antara modal dan sumber daya manusia. Yang keempat, derajat kontak dengan konsumen. Selanjutnya itu desain proses. Ada beberapa desain. Yang pertama, alat desain proses meliputi analisa aliran proses diagram. Dan yang kedua, pertimbangan desain meliputi membuat strategi saham, berkumpul untuk menyusun strategi, membuat sesuai strategi. Selanjutnya yaitu alat proses desain. Yang pertama, proses analisis arus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis dan mendokumentasikan urutan langkah dalam proses total. Biasanya langkah pertama dalam proses reengineering. Yang kedua, proses reengineering adalah pendekatan yang digunakan ketika perubahan bisnis besar diperlakukan sebagai hasil dari produk baru, dibutuhkan peningkatan mutu, pesaing yang lebih baik, performa yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu menghubungkan desain proses dan seleksi proses. Jenis operasi yang tersedia mendefinisikan aspek-aspek organisasi yang lebih luas seperti peralatan yang diperlukan, pengaturan fasilitas, struktur organisasi. Selanjutnya itu strategi produk dan jasa. Jenis operasi berhubungan langsung dengan produk dan strategi layanan. Terdapat 3 dasar mencangkup. Yang pertama, membuat persediaan dalam mengantisipasi permintaan. Yang kedua, berkumpul untuk memesan, dibuat dari komponen standar sesuai pesanan. Yang ketiga, buat sesuai pesanan, produksi pada spesifikasi pelanggan pada waktu perintah. Bagaimana jasa berbeda dari manufaktur? Layanan berbeda dari manufaktur saat produk yang tak berwujud, melibatkan kontak pelanggan tingkat tinggi. Jenis layanan diklasifikasikan menurut tingkat kontak pelanggan. Dan yang terakhir yaitu merancang layanan. Ada beberapa macam perancangan dalam pelayanan. Yang pertama, karakteristik layanan. Dalam karakteristik layanan dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, layanan murni, manufakturasi, layanan campuran. Dan yang kedua itu layanan paket. Dalam layanan paket juga dibagi dalam beberapa hal, yaitu hal-hal fisik, manfaat sensual, manfaat psikologis. Dan yang ketiga, desain yang berbeda. Dalam desain juga terdapat 3 hal, yaitu pengganti teknologi, melibatkan pelanggan, perhatian pelanggan tinggi. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.